Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan ini. Jika di tahun 2025 ini kita diberi kesempatan dan waktu untuk ada lagi di salah satu hari raya dari 5 hari raya orang Kristen, Natal, Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersyukur di tahun 2025 kita diberi waktu dan kesempatan untuk ada di Jumat Agung saat ini, hari Jumat yang berbeda dengan hari Jumat biasanya. Hari Jumat yang begitu agung, kita merenungkan karya penebusan. Kita merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dan lakukan untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kita kembali merenungkan, menghayati dan memaknai kematian Kristus bagi kita semua. Kasih yang besar, kasih yang sangat agung. Apakah yang kita anggap besar di dalam hidup ini? Kasih Allah lebih besar daripada itu. Apakah yang kita agungkan di dalam hidup ini? Kasih Allah lebih agung daripada itu. Hari ini di Jumat yang agung ini, kembali kita hadir di sini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dalam perjalanan tata ibadah telah dijelaskan kita akan melihat dan menyaksikan 14 titik-titik perhentian Yesus menuju Golgota. Film The Passion of the Christ itu film yang sudah lama dan sudah banyak kali kita menonton. Kita menonton secara full, tapi hari ini kita diberikan pelajaran. Kalau selama ini kita mendengarkan ada 14 titik-titik perhentian dari Yesus menuju Golgota, maka hari ini kita melihat titik-titik di mana saja dan siapa saja yang ditemui dan juga bertemu dengan Yesus. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa penyaliban itu. Kita baru sampai pada titik 11. Sesudah khotbah kita akan melanjutkan sampai pada titik 14. Itulah Via Dolorosa. Itulah jalan salib. Itulah jalan sengsara yang dialami oleh Kristus untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Peristiwa penyaliban Yesus adalah sebuah fakta sejarah. Peristiwa ini mau menyatakan bahwa benar-benar Yesus datang ke dunia ini sejak dia lahir sampai dia mati. Dia menjalankan misi penyelamatannya bagi manusia di dunia ini, dan tidak ada jalan lain selain menapaki jalan sengsara itu agar manusia dapat diselamatkan, agar manusia dapat memiliki kehidupan yang kekal, agar manusia tidak mengalami kebinasaan kelak. Sekalipun di dunia ini manusia masih akan mati, tetapi kelak bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit itu disediakan kehidupan kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman yang paling kejam di dunia ini. Model penghukuman itu sudah ada sejak tahun 600 sebelum Masehi, dan dia berakhir pada abad keempat Masehi ketika Kaisar Konstantinopel berkuasa. Jadi hukuman penyaliban sudah ada jauh sebelum masa Yesus Kristus.
Hukuman penyalipan ini berasal dari bangsa Persia. Diadopsi oleh bangsa Yunani, selanjutnya diambil lagi oleh bangsa Romawi. Dan karena itu kita akan melihat ada 3 versi salib mengapa Yesus disalib. Yang pertama, versi Romawi. Mereka menyalibkan Yesus karena mereka menganggap Yesus sebagai pemberontak dan pengacau masyarakat. Ketika pada saat itu Yesus mengusir orang-orang di bait Allah, ketika dia menyucikan bait Allah. Kita tahu cerita itu ketika orang berdagang, mengalihfungsikan bait Allah. Maka Yesus mengusir masyarakat. Dan menurut orang-orang Romawi, Yesus adalah pemberontak dan pengacau masyarakat. Karena itu dia harus disalibkan. Salib versi menurut orang-orang Yahudi. Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Ketika dia ada di hadapan Pilatus ditanya, "Apakah engkau anak Allah?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Menurut orang-orang Yahudi, Yesus telah menghujat Allah dan karena itu dia harus disalibkan. Ada versi ketiga, versi Kristen. Yesus disalib karena untuk menebus dosa manusia. Yesus disalib untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, dan itulah yang kita imani. Versi ketiga, mengapa Yesus harus disalib? Untuk memberikan keselamatan bagi kita semua. Allah tahu manusia tidak dapat menebus dosanya sendiri. Dalam perjanjian lama, ketika seorang berdosa, maka dia harus mengambil seekor hewan. Hewan yang tidak bercacat dijadikan korban untuk penebusan dosa, tetapi manusia tetap saja berdosa. Sekalipun sudah mengorbankan hewan yang tidak bercacat, manusia tetap saja berdosa, sehingga akhirnya Tuhan sendiri berinkarnasi menjadi manusia yang tidak bercacat dan bernoda untuk menebus manusia. Ingatkah kita ketika Yesus lahir di Bethlehem, di padang Efrata, di sebuah kawasan yang disebut Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah sebuah kawasan tempat di mana domba-domba dipelihara. Domba-domba itu dijaga dengan baik, dipelihara dengan sangat baik, supaya tidak bernoda, supaya tidak bercacat, karena domba itu akan dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem. Karena itu domba itu tidak bernoda dan tidak bercacat. Di tempat itulah Yesus lahir. Mengapa? Karena pada 33 tahun kemudian dia mempersembahkan dirinya, mempersembahkan tubuhnya dan darahnya yang tidak bernoda dan tidak bercacat itu. Karena itu tidak ada lagi korban penghapusan dosa selain darah Kristus. Itulah sebabnya mengapa Kristus lahir di Efrata, di kawasan yang disebut Migdal Eder. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui penyalipan Yesus Kristus dan derita yang dirasakannya, kita harus sadar bahwa Allah sungguh-sungguh bertindak dalam kasih-Nya untuk datang menyelamatkan umat yang berdosa. Penderitaan, kesengsaraan dijalani, dilewati, diterima dengan taat dan setia. Tidak ada satupun kata perlawanan. Bahkan ketika kita membaca bagian firman Tuhan itu, di kayu salib para prajurit memberi Yesus minuman bercampur mur, kalau di terjemahan baru 1.
Di terjemahan baru 2 dikatakan minuman anggur bercampur empedu. Itu lebih dijelaskan, lebih detail, lebih jelasnya lagi. Minuman ini adalah sebuah minuman yang meringankan penderitaan. Minuman ini adalah minuman yang meringankan kesengsaraan. Tetapi lihatlah, Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak mau meminumnya. Kenapa? Karena Yesus mau mengerjakan proyek keselamatan, kesengsaraan, dan penderitaan itu secara sempurna di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di salib kita mendapatkan pembebasan. Di salib kita mendapatkan penyucian. Di salib kita mendapatkan penghapusan dosa. Di salib kita mendapatkan keselamatan. Begitu banyak keuntungan yang kita dapatkan di salib. Karena itu jangan pernah berpikir untuk meninggalkan salib itu. Jangan sekali-kali kita berpikir dan tergoda untuk meninggalkan salib itu. Karena ketika kita meninggalkan salib itu, berarti kita meninggalkan keuntungan-keuntungan yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan kepada kita. Ketika kita meninggalkan salib itu, berarti kita meninggalkan anugerah yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Maka ketika kita meninggalkan salib itu, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang rugi. Ada 3 godaan besar di dunia ini yang membuat kita semua selalu tergoda untuk meninggalkan salib itu. Yang pertama, cinta. Yang kedua, harta. Yang ketiga, tahta atau jabatan. 3 hal ini menggoda iman Kristen supaya meninggalkan salib, meninggalkan Kristus. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan salib hanya untuk berpikir secara logika dan kebenaran secara manusia. Ada lagu yang viral sekarang ini. Jangan jual Yesus. Ya, mungkin bisa dibantu bagi kita yang tahu lagu ini. Lagu ini viral sekarang. Jangan tukar Yesus, mungkin ya. Jangan jual atau jangan tukar. Jangan jual hanya karena cinta. Yang pertama cinta, ya. Bagaimana? Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena tata. Yesus lebih mulia dari segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salib itu memang berat. Karena itu mengapa salib harus dipikul, bukan dijinjing. Beratnya pergumulan dan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi jangan sekali-kali kita tergoda untuk meninggalkan salib itu. Meninggalkan Kristus, meninggalkan keselamatan itu. Penderitaan dan pergumulan yang berat, kita akan menang melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu sebentar kita akan mensyukuri semuanya itu di meja perjamuan kudus. Menghayati tubuh dan darah Kristus
yang sudah dipersembahkan untuk kita. Nyawanya diberikan untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Nyawa yang paling dijaga oleh manusia. Nyawa yang paling dihargai oleh manusia. Karena itu kalau kita sakit, kita berupaya berobat ke rumah sakit bahkan ke luar negeri. Kenapa? Kita tidak ingin kehilangan nyawa. Kalau kita naik kendaraan, kita juga berhati-hati. Kenapa? Kita tidak ingin celaka dan kehilangan nyawa. Nyawa yang paling kita jaga dalam hidup ini, nyawa itulah yang dipersembahkan oleh Tuhan bagi kita semua. Karena itu, bawalah hidupmu semakin mencintai Tuhan. Bawalah hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Peluk erat salib itu, karena di salib itu ada keselamatan. 33 tahun dia mempersiapkan diri. 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita dalam pelayanannya di dunia ini. 30 keping perak dia dihianati. 3 kilometer dia pikul salib. 3 kali dia jatuh dalam perjalanan menuju Golgota. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. 3 liter darah dicurahkan. 3 hari dalam kematian. Dan hari ini 3 kata mau disampaikan bagi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Aku mengasihi kamu. Karena itu dimanapun kita melihat salib, ada tulisan yang tersirat di situ. Aku mengasihi kamu. Selamat memperingati Jumat Agung kematian Kristus. Tuhan memberkati. Amin.